Lumen nomor 11.840, 4 Januari 2025. Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur, dan meneguhkan kita dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Ikutilah Yesus, bukan aku. Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 1 ayat 35 sampai 37. Keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah Anak Domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada masa sekarang ini, kita mengenal generasi yang disebut milenial dan Gen Z. Orang-orang muda masa kini menatap masa depan mereka dengan kecanggihan dan serba tersedianya sarana dan prasarana teknologi yang luar biasa. Sekurang-kurangnya mereka yang berada di perkotaan yang sudah mulai merambah ke daerah pedesaan, mereka dapat memperoleh berbagai pengetahuan dengan mudahnya melalui internet, media sosial, dana, atau gawai yang ada dalam genggaman mereka. Belum lagi ditambah dengan aplikasi canggih seperti AL yang membuat mereka lebih mudah mengakses berbagai informasi dalam kesehariannya. Tidak demikian di masa lalu, ketika Yohanes Pembaptis memberitakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Ia seperti kebanyakan guru mendidik para muridnya hal-hal baik. Dia menghendaki para murid maju dan berkembang.
Dia juga menghendaki tingkat pengetahuan para muridnya semakin sempurna. Saudara-saudari terkasih, kepada muridnya Andreas dan Simon, Yohanes memperkenalkan seorang guru muda baru dengan berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Menarik untuk diperhatikan. Ternyata kedua muridnya itu mendengar apa yang dikatakannya itu. Lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Ketika membaca pewartaan gereja pada hari ini, saya teringat pada seorang guru saya yang berkata, "Gantungkanlah cita-citamu setinggi langit." Juga petuah yang mengatakan, "Belajarlah sampai ke negeri Cina." Setiap guru menghendaki anak didiknya sukses. Yohanes juga menyadari bahwa murid-muridnya juga harus naik kelas dan mendapat pendidikan yang lebih baik dari guru yang lebih bijaksana. Kepada kedua muridnya, Yohanes menunjukkan Yesus. Dan dua orang muridnya itu akhirnya menjadi 2 dari 12 rasul Yesus. Ketika Yesus melihat murid Yohanes itu mengikuti dia, Yesus bertanya, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka, "Rabi, di manakah engkau tinggal?" Jawab Yesus, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Saudara-saudari terkasih, apa sebenarnya yang diinginkan oleh Yohanes dengan kedua muridnya itu? Seperti kepada semua orang yang datang kepadanya, Yohanes menghendaki orang banyak menemukan sosok ideal baru yang harus mereka kagumi, yaitu Yesus, anak domba Allah. Secara khusus, Yohanes mengatakan hal yang sama kepada para muridnya. Dua orang muridnya, Andreas dan Simon, yang disebut Petrus itu langsung meninggalkan gurunya Yohanes dan mengikuti Yesus yang diperkenalkan secara khusus mereka. Yohanes merasa sudah cukup mendidik mereka. Ia merasa sudah saatnya murid-muridnya naik kelas dalam pengetahuan akan karya keselamatan Allah. Yohanes mau mereka mengagumi dan mengikuti Yesus, bukan dirinya. Muridnya harus mendapatkan pendidikan yang lebih bernas dari guru yang lebih bijaksana. Seorang guru berkata kepada saudaranya begini, "Pak Gubernur, itu dulu muridku, tapi itu dulu. Dia adalah anak didikku yang tidak terlalu pandai, tapi dia adalah murid yang taat dan mau mendengarkan perkataanku. Aku pernah berkata kepadanya, kejarlah cita-citamu setinggi langit." Dan pada hari pelantikannya sebagai gubernur, ia mengutip kata-kataku itu di depan orang banyak. Katanya, "Guru,
Saya pernah menasehati saya supaya terus mengejar cita-cita setinggi langit. Dan terima kasih Pak Guru, katanya. Saya yang melihat pelantikan itu di layar kaca, aku terharu dan bersyukur bahwa dia ternyata seorang murid dan pendengar yang baik. Andreas dan Simon Petrus dikatakan mendengar apa yang dikatakan Yohanes, guru mereka, dan segera mengikuti Yesus. Saudara-saudari terkasih, apa yang dapat kita petik dari perikop Injil yang diwartakan oleh Gereja Kudus pada hari ini? Sebagai seorang guru, Yohanes telah mendidik para muridnya dengan baik. Namun, mereka tidak harus terikat pada dirinya. Mereka harus menemukan guru sejati yang harus mereka ikuti. Kita sebagai orang Kristen, janganlah merasa sudah berjasa karena membawa seseorang menerima Yesus. Orang itu harus semakin mengagumi dan menemukan Yesus secara pribadi. Apakah kita tidak penting? Kita ini hanyalah perpanjangan tangan Tuhan untuk menghantar orang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Yang harus kamu ikuti itu Yesus, bukan aku. Itulah pesan terpenting dari Yohanes Pembaptis. Hal lain yang juga dapat kita petik adalah pesan seorang guru yang baik harus kita perhatikan dan kita taati. Ketika Yohanes menunjuk Yesus yang harus diikuti, kedua muridnya mendengarkan dia dan segera mengikuti Yesus. Mereka bercakap-cakap dengan Yesus dan tinggal bersama dengan Yesus. Kita diundang untuk menghantar sebanyak mungkin orang untuk bertemu dengan Yesus dengan cara yang bisa kita lakukan agar semakin banyak orang mendengarkan Tuhan Yesus saja. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku dalam hidupku sudah memperkenalkan seseorang kepada Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, bantulah kami untuk memiliki semangat Yohanes bahwa Yesus harus semakin besar. Aku dilupakan tiada masalah. Mampukanlah kami untuk bersaksi bahwa Yesuslah yang harus didengarkan sebab Dialah Tuhan, Juru Selamat. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi
dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segenap pengurus Lumen Cahaya Indonesia mengucapkan Selamat Natal 2024 dan Selamat Tahun Baru 2025. Tuhan memberkati kita semua. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.